Monggo Mbak Ratih, kita mulai ya, langsung aja ya. Mbak Ratih. Oh iya. Monggo Kami untuk mohon. Kak Umam segera saja untuk langsung dimulai pembahasannya. Kami persilakan untuk materi TWK pada malam hari ini ya Kak Umam. Oke. Kami mohon untuk pada rekan-rekan yang terhormat untuk mematikan dahulu suara mikrofonnya, kemudian nanti pada saat sesi pertanyaan boleh dihidupkan. Terima kasih rekan-rekan atas kerjasamanya. Langsung saja kita masuk ke muatan TWK nomor 1. Di sini ada intro, memang intronya cukup panjang, tetapi kita langsung menyasar ke pertanyaan di bawah ya. Dalam pidatonya di sidang BPUPKI, Bung Karno telah menyampaikan prinsip dasar negara, yakni teman-teman bisa menjawab di kolom komentar ya. Untuk nomor 1, memang intronya dibuat cukup panjang karena agar kita terbiasa membaca soal panjang. Di sini sesudah 3 hari berturut-turut sampai akhir, kemudian pokok pertanyaannya adalah dalam pidatonya di sidang BPUPKI, Bung Karno telah menyampaikan prinsip dasar negara, yakni titik-titik. Nah, di sini jawabannya adalah ya. Cek. Mbak Ratih bisa mendengar suara saya? Halo? Cek. Bisa Kak Umam. Bisa, Mas. Oh iya. Bisa, suaranya jelas kok Kak Umam. Oke. Iya, Mohon jelas. maaf, tadi nggak tahu kenapa kok HP saya muter sendiri. Iya. Ini langsung jelas, saja kita ke pokok yang bawah. Dalam pidatonya di sidang BPUPKI, Bung Karno telah menyampaikan prinsip dasar negara, yakni kunci jawabannya adalah C. Pembahasannya sebagai berikut. Nah, pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidatonya di hadapan sidang BPUPKI. Dalam pidato tersebut diajukan oleh Insinyur Soekarno secara lisan usulan 5 asas sebagai dasar negara Indonesia yang akan dibentuk yang terdiri dari nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau nama Rian gimana, Pai? mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, 5 asas tadi diusulkan agar diberi nama Pancasila. Proses perumusannya sendiri selalu dilandasi semangat juang yang tinggi. Semangat juang tersebut tertuang dalam nilai juang seperti di bawah ini ya. Ada ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, jiwa dan semangat mereka, cinta tanah air dan bangsa, harga diri yang tinggi sebagai bangsa yang merdeka, pantang mundur dan tidak kenal menyerah, semangat persatuan dan kesatuan, semangat anti penjajah dan penjajahan, dan sebagainya. Oke, kita lanjut ke muatan TWK yang nomor 2. Muatan TWK nomor 2, ini perdagangan internasional merupakan sebuah perdagangan yang dilakukan antar negara guna menciptakan siklus dagang secara menyeluruh dan mendunia atau antar negara. Perdagangan ini bisa dilakukan oleh negara yang melakukan kerjasama secara ekonomi, bahkan sesama pengusaha antar negara. Salah satu manfaat perdagangan internasional adalah mendorong kegiatan ekonomi dalam negeri. Hal ini dimaksudkan agar, kita lihat opsinya dulu. Dari opsi A, B, C, D, E, kira-kira yang merupakan keuntungan yang terbesar itu yang mana? Kita bisa seleksi. Di B, di sini ada banyaknya pegawai membuat pengusaha lebih mengeluarkan anggaran. Langsung kita skip. Dan yang T, berkembangnya kualitas penduduk. Kita skip karena di sini tadi yang digaris bawah adalah ekonomi, bukan pendidikan. Kemudian yang D, pengeluaran produsen lebih besar. Kita skip. Di sini kenapa kita skip? Karena ada permintaan bertambah banyak. Jika permintaan bertambah banyak, maka nanti akan ada pendapatan yang semakin banyak. Berarti yang D kita skip. Yang E, barang-barang dari luar negeri lebih beragam yang akan masuk ke Indonesia. Ya, itu memang benar. Tetapi di sini yang kita garis bawahi adalah manfaatnya. Manfaatnya apa? Jika terjadi perdagangan internasional, maka
pengusaha atau pemilik usaha dalam negeri akan meningkatkan produksinya, yang A. Nah, ini ya pembahasannya. Kenapa seperti itu? Dengan meningkatnya produksi, maka lebih banyak orang yang bekerja, sehingga akan dapat mengurangi jumlah pengangguran yang ada. Itu salah satu manfaat dari perdagangan internasional. Lanjut, nomor 3. Nomor 3 di sini, kita akan membicarakan tentang sistem ekonomi kerakyatan yang ada sekarang ini. Sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan rakyat dan lain sebagainya. Okay? Langsung saja kita ke pokok intinya. Pokok intinya berada di 2 atau 3 kalimat akhir. Nah, kita biasakan seperti itu. Okay? Jadi ketika ada soal panjang, ekor mata kanan, kalau bisa, ekor mata kanan langsung menangkap di kalimat akhir. Ekor mata kiri menangkap yang di bagian kiri atas. Jadi kalau saya seperti itu triknya, jadi ekor mata kiri melihat kalimat pertama, ekor mata kanan melihat soal di 2 atau 3 kalimat terakhir. Itu harus terbiasa, nggih. Jadi biasakan membaca bacaan yang agak panjang agar nanti bisa menyelesaikan soal TWK yang biasanya agak sedikit panjang. Oke, lanjut. Itu hanya intro saja. Di sini, pembangunan ekonomi kerakyatan memiliki peranan dalam menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Hal tersebut sesuai dengan bunyi Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat 1 yang berbunyi, untuk ayat 1 itu bunyinya adalah perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Nah, berarti yang B. Kemudian yang A itu pasal berapa, ayat berapa? Nah, yang A itu adalah bunyi dari UUD 1945, pasal 33 ayat 2, yaitu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Kemudian yang nomor 3 itu adalah E, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kemudian yang ayat 4 itu adalah yang poin C ya, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dan lain sebagainya. Kemudian yang ayat 5 yaitu ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Oke, kita lanjut. Muatan nomor 4. Nomor 4, ini adalah tentang sejarah. Teman-teman, jika penjelasan saya terlalu cepat, tolong saya diingatkan melalui kolom komentar, ya. Jadi agar saya tahu juga jika penjelasannya terlalu cepat atau suaranya tidak terdengar. Untuk nomor 4, kita bicara tentang sejarah. Ini adalah pelajaran SMP maupun SMA. Banyak ya. In this part C, sebagai organisasi campuran, menginginkan adanya kerjasama orang Indonesia dan Bumiputra. Hal ini disadari benar karena jumlah orang Indonesia sangat sedikit, maka diperlukan kerjasama dengan orang Bumiputra agar kedudukan organisasinya semakin bertambah kuat. Nah, in this partit didirikan oleh 3 serangkai, Dr. Cipto Mangunkusumo, kemudian Suwardi Suryaningrat, dan Dowes Dekker. Ya, ya poinnya di sini yang benar adalah D. Nah, kenapa kok isu itu bisa berdiri? Nah, itu karena adanya diskriminasi khususnya antara keturunan Belanda dan dengan orang Indonesia. Nah, itu alasan kenapa Indis Partai berdiri. Kita lanjut nomor 5. Kita masih membahas tentang sejarah, yaitu tentang Indis Partai. Cita-cita Indis Partai adalah menumbuhkan semangat nasionalisme Indonesia. Beberapa butir dalam programnya adalah kecuali. Di sini, di opsi yang kecuali, sudah terlihat jelas ada 5 opsi. Yang paling ganjil sendiri adalah yang B.
Kenapa? Kita lihat ciri-ciri cita-cita Indis Party. Yang pertama, berusaha memperoleh persamaan hak bagi semua orang Hindia. Yang kedua, memperbesar pengaruh pro-Hindia di lapangan pemerintahan. Yang nomor tiga, dalam hal pengajaran, kegunaannya harus ditujukan untuk kepentingan ekonomi Hindia dan memperkuat bagi mereka yang ekonominya lemah. Kemudian yang keempat, menyerap cita-cita nasional Hindia atau bangsa Indonesia. Yang kelima, memberantas kesombongan sosial dalam pergaulan, baik di pemerintah maupun masyarakat. Kemudian, memberantas usaha-usaha yang membangkitkan kebencian antara agama yang satu dengan yang lainnya. Nah, di soal tadi kan suku, sedangkan di cita-cita yang sebenarnya itu yang diberantas adalah memberantas usaha yang membangkitkan kebencian antar agama. Jadi itu yang mau diberantas. Oke, kita lanjut. Kita lanjut nomor 6. Sebentar ya. Nomor 6. Perundingan antara Indonesia dan Belanda yang dilakukan pada tanggal 10 November 45. Dalam perundingan ini Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir, sedangkan Belanda diwakili oleh Profesor Schermerhorn. Perundingan ini adalah, ya tepat sekali, ini adalah perundingan Linggarjati. Itu terjadi di Linggarjati. Oke, kita lanjut nomor 7. Nah, ini kemarin keluar pada saat TWK di SKD CPNS tahun lalu. Peran penting Syafruddin Prawira Negara dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah apa? Peran pentingnya. Coba kita lihat yang A. Pengetik naskah. Ya, pengetik naskah adalah Sayuti Melek. Tepat sekali. Kemudian, yang lain? Ada yang tahu? Yang B tugas siapa? Mungkin ada yang bisa jawab di kolom komentar. Nomor 7, yang mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dan perumusan dasar negara, menjadi anggota BPUPKI dan Panitia 9 yang merumuskan Pancasila. Ini bisa banyak ya, IR Soekarno juga bisa. Nah, kemudian yang C, meminjamkan rumah. Siapa yang meminjamkan rumah? Ada yang bisa tahu? Bisa diketik di kolom komentar. Ada yang tahu? Ya, saya tunggu. Mungkin ada yang tahu siapa yang meminjamkan rumah? Ya, tepat sekali. Laksamana Maida. Kemudian yang D, siapa yang membujuk Laksamana Muda Maida untuk menggunakan rumahnya? Ini adalah tokoh penting juga. Jadi yang kita pahami adalah esensinya siapa-siapa orang di balik itu semua. Untuk yang poin D, mungkin jawabannya ada yang tahu, bisa diketik di kolom komentar. Yang membujuk Laksamana Muda Maida untuk menggunakan rumahnya sebagai tempat menyusun naskah proklamasi. Ya, tepat sekali, Ahmad Subarjo. Mantap sekali, rekan-rekan. Dan peran dari Syafruddin Prawira Negara adalah yang E, memimpin PDRI atau Pemerintahan Darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi. Oke, kita lanjut nomor 8. Mas Umam, suaranya agak keras dikit ya. Cek. Ya, udah. Tadi, okay. Oh ya, siap. Saya udah ya. Sekarang nomor 8. Hubungan internasional adalah hubungan kerjasama antar negara yang sangat diperlukan. Karena negara-negara di dunia ini saling bergantung satu sama lainnya. Didasarkan atas sikap saling menghormati dan juga menguntungkan untuk mencapai kepentingan nasional negara masing-masing. Nah, perjanjian antar dua negara atau lebih menyangkut bidang ekonomi dan politik disebut apa? Ini kemarin ada yang keluar juga. Ini jawabannya adalah C, traktat. Kenapa? Kita lihat pengertian dari traktat dulu.
Menurut pasal 21A Konvensi Wina 1969, traktat sendiri adalah perjanjian internasional yang disepakati antara negara-negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, baik itu yang terkandung dalam satu atau dua atau lebih dokumen, dan apapun penyebutannya. Berdasarkan definisi ini, traktat hanya bisa dirumuskan oleh dua negara atau lebih. Oke, lanjut nomor 9. Nomor 9 kita masuk ke soal bahasa Indonesia. Jadi harus cermat, memang benar-benar kita pahami di sini. Penduduk di desa Pak Ahmad pada mulanya tenang dan tentram. Tiba-tiba menjadi sangat cemas. Sebagian penduduk dan para peternak ayam merasa gelisah. Hal ini terjadi karena munculnya penyakit flu burung. Banyak peternak ayam yang gulung tikar. Bahkan sekarang sudah banyak korban nyawa manusia yang melayang karena penyakit flu burung tersebut. Simpulannya apa? Di sini kita bisa sekilas sudah memahami simpulannya apa. Intinya kan sudah banyak korban yang melayang karena penyakit. Berarti konklusinya atau simpulannya adalah yang D. Penyakit flu burung banyak membawa korban. Nah, untuk menyimpulkan paragraf, itu caranya yang pertama, kita baca paragraf itu dengan seksama dari awal sampai akhir, kemudian kita tentukan ide pokoknya, nah kita baru simpulkan paragraf tersebut. Nanti, rekan-rekan akan menemui soal yang mungkin lebih panjang dari ini. Ya, jadi mungkin lebih panjang dari ini, ada beberapa kalimat begitu yang harus dianalisis untuk ditemukan simpulannya. Jadi memang untuk TWK mulai sekarang rajin-rajin untuk membaca ya. Jangan bosan untuk membaca. Anggaplah TWK itu sebagai novel agar terlihat menyenangkan dan tidak menjadi momok yang seram. Kita lanjut nomor 10. Semalam, Desa Sirnoboyo kebanjiran. Luapan air menenggelamkan seluruh permukiman padat penduduk. Seluruh penduduk mengungsi dan membuat penampungan sementara di desa tetangga yang letaknya lebih tinggi. Mereka tidak hanya kehilangan rumah, tetapi harta benda di dalamnya. Para penduduk semua sangat khawatir akan masa depan mereka sekalian. Nah, kata ini kan tidak efektif. Nah, perbaikannya bagaimana? Kemarin kita sudah bahas ada beberapa contoh kalimat efektif ya. Kalau ini langsung kita bisa skip di sini. Penduduk sangat khawatir akan masa depan mereka. Itu sudah cukup. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, kalimat ini tidak efektif. Kenapa? Karena menggunakan kata berlebihan. Kata penduduk dan sekalian, keduanya itu menunjukkan kata-kata jamak. Sedangkan kata para dan semua di kalimat tersebut tidak efektif. Nah, suntingan yang tepat adalah yang B. Apakah terlalu cepat? Oke, lanjut nomor 11. Nomor 11 kita akan membahas tentang hukum ya. Hakim Agung adalah pimpinan dan hakim anggota pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Calon Hakim Agung diusulkan oleh titik-titik kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapat persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden. Pengusulan Hakim Agung ini sudah ada di dalam pasal 24A ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi demikian. Calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden. Ya, tepat sekali. Jawabannya adalah yang B. Lanjut. Kita nomor 12. Kita kembali ke sejarah. Nah, ini yang agak
agak rawan ya karena nama tokohnya banyak. PPKI adalah singkatan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI dibentuk oleh Insinyur Soekarno pada 7 Agustus 1945. Anggota PPKI pada awalnya berjumlah 21 orang, kemudian ditambah beberapa orang menjadi yang B, 27 orang. Tokohnya siapa aja? Mungkin di layar HP terlalu kecil ya untuk pembahasan karena nama tokohnya banyak. Ini coba akan saya bacakan. Awalnya PPKI itu beranggotakan 21 orang yang dirincikan dari 12 orang dari Jawa, 3 orang dari Sumatera, 2 orang dari Sulawesi, 1 orang dari Kalimantan, 1 orang dari Nusa Tenggara, 1 orang dari Maluku, 1 orang dari Tionghoa. Susunan awalnya sebagai berikut. Insinyur Soekarno sebagai ketua, Dr. Andes Muhammad Hatta wakil ketua. Kemudian tokoh yang lain adalah Dr. Supomo, Rajiman Wedjo Diningrat, RP Suroso, Sutarjo Kartohadikusumo, Kiai Abdul Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Oto Iskandar Dinata, Abdul Qadir, Pangeran Suryo Hamijoyo, Pangeran Purboyo, Dr. Muhammad Amir, Mr. Abdul Abbas, Teuku Muhammad Hasan, Dr. Ratulangi, Sam Ratulangi ya ini ya, kemudian Andi Pangerang, A.A. Hamidan, I Gusti Ketut Pujo, Mr. Yohanes Ratu Harhari, dan Dr. Andes Siap Juan Bing. Itu untuk anggota awalnya. Kemudian tanpa sepengetahuan Jepang, keanggotaannya bertambah 6, yaitu Ahmad Subarjo sebagai penasihat, Sayuti Melik, anggota, Ki Hajar Dewantoro itu anggota, kemudian R.A. Wiranata Kusumo itu anggota, kemudian Pak Kasman Singodimedjo itu anggota, dan Iwa Kusuma Sumantri sebagai anggota. Jadi ada 27 anggota PPKI. Nah, kemarin yang keluar di sini adalah Insinyur Soekarno ada, Muhammad Hatta ada, kemudian ada yang mendapat Ahmad Subarjo, ada juga yang mendapat Sayuti Melik, ada juga yang mendapat Kasman Singodimedjo. Jadi mohon untuk rekan-rekan tugas-tugas dari beliau-beliau tersebut mungkin bisa dibaca secara sekilas nantinya agar kita mendapatkan esensinya agar lebih paham lagi. Kemudian lanjut nomor 13. Di sini sudah ada kalimat baku ya dari A, B, C, D, E. Opsinya kita analisis. Yang A, mereka jebak pencuri itu hingga akhirnya tertangkap. Di sini yang tidak baku adalah kata jebak. Dan yang B, situ sudah lama menunggu adikmu di tempat ini. Nah, lama itu tidak baku di sini. Juga tidak gimana ya? Kurang pas di sini. Kemudian yang C, ia teriak-teriak hingga suaranya serak. Teriak-teriak bukan kalimat yang efektif juga ya. Harusnya berteriak saja. Kemudian yang E, berantem. Berantem itu tidak baku. Jadi yang tepat ini adalah D. Ia berjalan cepat agar tidak terlambat masuk sekolah. Lanjut nomor 14. Untuk nomor 14, kita analisis bacaan. Nanti kalian, mohon maaf, rekan-rekan akan menemukan bacaan yang lebih panjang dari ini untuk pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya. Kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Kita harus memulainya dari bagian terkecil dari kebersihan lingkungan, yaitu diri kita sendiri. Kita dapat memulainya dari hal-hal sederhana, seperti tidak membuang sampah sembarangan dan senantiasa menjaga kebersihan diri. Setelah berhasil dari diri kita dapat melanjutkan upaya kita kepada lingkungan terdekat, seperti keluarga dan tetangga. Dengan terciptanya kesadaran bersama, kebersihan lingkungan bukan merupakan tanggung jawab yang berat. Ide pokoknya yang mana ini, rekan-rekan? Mungkin ada yang jawab di kolom komentar. Ternyata sudah banyak ya yang jawab. Ya, tepat sekali jawabannya adalah B. Kebersihan lingkungan itu adalah tanggung jawab
kita bersama. Wah, ini sudah bagus-bagus nilainya. Alhamdulillah. Semakin ke sini semakin meningkat. Semoga nanti saat tes SKD nilai dari rekan-rekan juga memuaskan dan menjadi nomor 1 di formasi yang rekan-rekan lamar nantinya. Oke, lanjut nomor 15. Nomor 15 adalah tentang budaya. Batik adalah warisan budaya yang dimiliki Indonesia. Bahkan, UNESCO telah mengukuhkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi pada tanggal 2 Oktober 2009. Memakai baju batik dan ikut menyaksikan pagelaran budaya termasuk pengamalan sila keberapa? Ya, tepat sekali. Sila yang ketiga. Poin berapa? Kita telah dulu. Sila ketiga, butirnya banyak sekali. Yang pertama, butir pertama, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Dan yang ketiga, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. 4. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, jawaban yang tadi itu sesuai dengan butir pengamalan sila ketiga Pancasila, yaitu mengembangkan rasa kebanggaan, berkebangsaan, dan bertanah air Indonesia. Oke, kita lanjut. Untuk nomor 16, mungkin rekan-rekan bisa baca. Jadi untuk ekor mata kiri itu di atas, ekor mata kanan itu langsung ambil dari jawabannya. Saya beri waktu 30 detik untuk menjawab. Silahkan. Ada yang jawab V. Oh, C. Ya. C. Oh ya, alhamdulillahirabbil alamin. Di sini kenapa C? Nah, di sini sudah ada clue sebenarnya ketika kita bisa membaca secara detail sudah ada clue. Ki Hajar Dewantara aktif dalam banyak organisasi. Aktif dalam seksi propaganda Budi Utomo dalam mensosialisasikan. Kemudian dia bersama Dawes Dager dan Danu Dirja Setiabudi serta Cipto Mangunkusumo mendirikan Indis Partai. Kemudian setelah didirikan, berusaha mendaftarkan agar memperoleh badan hukum, tetapi ditolak oleh Belanda. Karena organisasi tersebut dianggap bisa membangkitkan rasa nasionalisme. Kemudian Ki Hajar Dewantara tidak menyerah, beliau membentuk sebuah komite bernama Komite Bumi Putra yang memiliki tujuan dalam melancarkan kritik. Setelah membentuk komite, kemudian menciptakan karya dengan judul Als ik in Nederland was dan In voor allen maar ook vallen allen voor één. Nah, itu yang dibuat oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi beliau semangat pantang menyerahnya sangat tinggi. Walaupun banyak cobaan yang menerpa beliau. Dan saya berharap juga rekan-rekan seperti itu. Semangat pantang menyerahnya juga tinggi. Memang tes SKD itu masih lama, tetapi jika kita persiapkan dari sekarang, insya Allah nanti akan matang pada waktunya, kita bisa memetik hasilnya. Untuk informasi saja, saya dulu belajar SKD dari bulan Agustus 2019. Kemudian tesnya di Februari 2020 dan SKB-nya di bulan September 2020. Jadi teman-teman semangat pantang menyerah, tenang, pahami, kuasai, eksekusi. Gempur di saat lawan Anda tidur. Ya, lembur di saat teman-teman yang lain libur. Insya Allah Tuhan memberikan jalan. Oke, lanjut. Nomor 17. Nomor 17.
Di sini ada kutipan cerpen ya, dari cerpen Pahing. Tiba di Jakarta pertama kali, ia nyangkut di bengkel mebel dan bekerja sebagai buruh harian. Majikannya lekas jatuh simpati karena ia rajin dan jujur. Ia diajari menabung di sebuah bank, meski kecil ia setorkan upahnya tiap minggu. Benarlah kata teman-temannya, ia ulet bagai rotan. Belum 2 tahun ia sudah memboyong istri dan seorang anaknya dari kampung. Teman-temannya melongo, mengakui tak mampu seberani itu. Istrinya gembira bukan kepala. Selama ini mengira suaminya sudah melupakannya, sudah jadi orang kota, dan terbukti omongan para tetangganya itu salah sama sekali. Ia belai anaknya dan bisikan pujian tentang bapaknya. Dikutip dari cerpen Pahing. Nilai sosial yang dapat diambil dari cerita pendek di atas adalah ya. Kok bisa menjawab yang mana? Kasih sayang. Clue-nya di sini, teman-teman. Belum 2 tahun, ia sudah memboyong istrinya dan anaknya. Itu kan adalah bukti rasa cinta dan kasih sayang dari Pak Pahing ini kepada kedua keluarganya. Nah, saya harap juga teman-teman juga mempunyai sikap sosial kasih sayang kepada semua makhluk ciptaan dari Tuhan. Karena apa? Karena itu nanti juga masuk kepada pengamalan sila yang kedua. Oke, lanjut. Nomor 18. Berikut ini merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, kecuali, ingat rekan-rekan, kecuali. Jadi mohon untuk dicermati. A. Mengkaji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ini diperbandingkan. Kemudian memutus sengketa B. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. C. Memutus pembubaran partai politik. D. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. E. Mengubah dan menetapkan UUD Undang-Undang 1945. Jawabannya adalah yang E, karena itu bukan merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Jadi Mahkamah Konstitusi itu ada 5 ya wewenangnya. Jadi menguji undang-undang, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, kemudian memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu, dan yang terakhir adalah memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden atau wakil presiden melakukan impeachment atau sebuah pelanggaran. Itu adalah 4 kewenangan dan 1 kewajiban. Kewajibannya yang tadi memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden atau wakil presiden melakukan impeachment. Oke, kita lanjut nomor 19. Ini adalah soal tentang wawasan umum. 19 ini pergolakan dan pertentangan dari kelompok politik dalam negeri di Kamboja. Sihanouk yang pada masa itu dianggap sebagai pangeran Kamboja menyatakan politik luar negeri Kamboja sebagai negara netral. Untuk membantu penyelesaian konflik Kamboja, Indonesia menggagas pertemuan yang dikenal dengan nama Indonesia ini membantu. Pertemuannya namanya apa? Nah, namanya JIM. Singkatannya JIM. JIM, wah di sini JIM semua, yang mana? Nah, di sini JIM yang tepat adalah yang E. Jakarta Informal Meeting. Ini diselenggarakan di Bogor. Jadi untuk menanggulangi pergolakan dan pertentangan dari kelompok politik dalam negeri di negara Kamboja. Oke, kita lanjut nomor 20. Nomor 20 membicarakan tentang seorang jenderal besar. Jenderal besar dari bangsa Indonesia. Jenderal Besar TNI Anumerta Raden Sudirman, lahir 24 Januari 1916 dan meninggal 29 Januari 1950 pada umur 34 tahun, adalah seorang perwira tinggi Indonesia pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Sebagai Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia pertama, ia adalah sosok yang dihormati di Indonesia. Berikut ini yang termasuk peran Jenderal Soekarno dalam kemerdekaan adalah yang A, bukan. Jenderal Sudirman tidak ada di peta.
Kemudian yang C, tidak. Yang D, ya perang gerilya benar, tapi di sini melawan Jepang. Jadi bukan. Yang E, peta, bukan. Jadi yang tepat adalah yang B. Jadi peran Jenderal Sudirman dalam kemerdekaan itu ada 2. Yang pertama, memimpin pasukan TKR di Ambarawa untuk mengusir sekutu di Ambarawa. Yang kedua, memimpin pasukan TNI melakukan perang gerilya melawan Belanda di agresi militer yang kedua. Jadi, mungkin jika ada rekan-rekan yang salah, mohon untuk dicermati soalnya. Jadi, terkadang kita itu terburu-buru untuk menyelesaikan soal. Walaupun kita tidak teliti di bagian akhir, di part-part kecil itu malah kadang kita tidak teliti. Kita lanjut. Nomor 21. Ini adalah tokoh pemuda yang mengusulkan agar yang menandatangani naskah proklamasi cukup Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia adalah siapa rekan-rekan? Sudah ada jawabannya, Soekarni. Jadi Bapak Soekarni ini adalah tokoh pemuda waktu itu. Dia adalah orang yang mengusulkan agar yang menandatangani naskah proklamasi cukup Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Kemudian yang A, BM Diah. BM Diah itu tugasnya apa? BM Diah itu tugasnya adalah saksi perumusan naskah proklamasi serta penyebar teks proklamasi. BM Diah. BM Diah itu artinya adalah Burhanuddin Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah seorang tokoh pers dan juga pejuang kemerdekaan waktu itu. Ahmad Subarjo jelas tadi sudah ada di awal yang membujuk Laksamana Maeda untuk meminjamkan rumah. Kemudian Khairul Saleh. Khairul Saleh itu adalah salah seorang pejuang. Ide beliau itu tentang batas teritorial 12 mil yang dulu disahkan 13 Desember 57. Kemudian Soekarni itu yang mengusulkan agar Soekarno dan Hatta menandatangani naskah proklamasi. Kemudian yang terakhir adalah Sayuti Melik, sang pengetik naskah. Oke, kita lanjut ke halaman 22. 22 ini adalah konflik yang cukup menyita perhatian kita pada waktu 2019 kemarin. Indonesia dan Cina kembali bersih tegang. Kapal perang Republik Indonesia atau KRI milik TNI Angkatan Laut melepas rentetan tembakan peringatan di perairan Natuna, Laut Cina Selatan, yang salah satunya diklaim oleh Cina mengenai kapal nelayan. Tindakan tegas TNI ini sesuai dengan pengamalan Pancasila, yaitu sila ketiga. Sila ketiga. Butir yang apa? Nah, butirnya kemarin tadi ada 7. Butirnya yang sesuai adalah sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Juga kepentingan yang kedua, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama. Jadi di sini karena teritori Indonesia terusik oleh Cina, maka itu Cina diusir. Nah, cara mengusirnya itu sudah sesuai dengan sila yang ketiga. Para TNI tadi sanggup dan rela berkorban. Dan saya harap juga teman-teman bisa sanggup dan rela berkorban waktu, pikiran, dan tenaga untuk bertempur melawan diri sendiri, terutama untuk menghadapi tes SKD CPNS. Jadi musuh terbesar teman-teman itu adalah diri teman-teman sendiri. Kenapa? Karena hanya diri sendiri yang bisa menentukan kapan saya mau belajar, kapan saya mau istirahat, kapan saya mau main, dan lain sebagainya. Semoga teman-teman tetap istiqomah dalam belajar, bisa menempuh tujuan yang sudah teman-teman canangkan. Oke, lanjut. 23. Sumpah Pemuda. Ini yang sudah kita peringati beberapa waktu yang lalu. Tujuannya apa? Tujuannya di sini
sudah pasti yang tepat adalah yang A. Sedangkan tujuannya itu sebenarnya ada 5 untuk Sumpah Pemuda. Tujuannya ada 5, yaitu yang pertama, membangkitkan jiwa dan sikap nasionalisme pemuda-pemudi Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia untuk melawan, mengusir, dan menentang para penjajah. Yang kedua, membuat kokoh dan tebal rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang ketiga, memperluas usaha-usaha dan kegiatan agar tercapainya kemerdekaan Indonesia. Yang keempat, menghilangkan rasa kedaerahan yang selalu menjadi penghalang rakyat Indonesia untuk bersatu. Yang kelima, melaksanakan cita-cita untuk mengumpulkan seluruh pemuda Indonesia. Jadi, di sini yang tepat adalah poin yang A. Kita lanjutkan nomor 24. Di sini 24 kita masih berbicara tentang sejarah. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung. Dalam waktu 7 jam, 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka, meninggalkan kota menuju pegunungan. Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara sekutu dan Nika untuk dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer. Peristiwa yang tidak menjadi latar belakang terjadinya Bandung Lautan Api adalah tidak. Yang tidak adalah yang E. Karena di sini warga Bandung kompak sekali untuk membakar. Jadi tidak ada kesenjangan ekonomi pada warga Bandung pada masa itu. Sedangkan sebab-sebabnya ya sudah jelas ya. Ada 4 tadi. Tentara sekutu datang dengan semena-mena. Tentara sekutu memberikan ultimatum kepada masyarakat agar senjatanya pada saat pemerintahan Belanda itu dikembalikan. Kemudian mengultimatum masyarakat agar pergi. Kemudian yang terakhir adalah pembatasan wilayah terhadap daerah yang digunakan mereka. Oke, nomor 25. Krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada tahun 25 ya. Krisis moneter pernah terjadi di Indonesia pada tahun 1997. Krisis tersebut memukul perekonomian dan usaha di Indonesia. Diambil dari buku Monetary Policy Strategy karya Frederick Mishkin. Krisis moneter adalah krisis yang berhubungan dengan keuangan suatu negara. Krisis moneter yang dialami Indonesia sejak tahun 1997, 1998, ditandai dengan melemahnya nilai tukar rupiah yang sangat drastis. Disebabkan oleh apa? Itu oleh faktor internal dan eksternal. Jadi faktor internalnya sendiri adalah defisit transaksi berjalan Indonesia cenderung membesar dari tahun ke tahun. Nah, sedangkan faktor eksternalnya itu ada krisis finansial di 3 kutub dunia, yaitu Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang pada paruh kedua dekade 1990. Karena perekonomian yang dialami Jepang dan proses ekonomi politik penyatuan mata uang Eropa. Jadi pound sterling waktu itu. Kita lanjut nomor 26. 26 kita bicara tentang Pancasila. Sebagai 26 Mbak, sebagai ideologi terbuka, Pancasila mengandung 3 nilai. 3 nilai tersebut meliputi nilai dasar, instrumental, dan praksis. Di bawah ini merupakan pernyataan yang tepat untuk nilai instrumental. Yang mana? Instrumental. Instrumental, jawabannya adalah yang A. Dijelaskan lebih terperinci dalam pasal 28E dan pasal 29. Kunci dasarnya, nilai dasar itu nilai utama, nilai instrumental itu penjabaran dalam undang-undang dasar dan peraturan, sedangkan nilai praksis itu adalah implementasi dari nilai-nilai tersebut. Nomor 1, nilai instrumental itu kan tadi artinya penjabaran dalam UUD.
kalian juga rekan-rekan harus paham. Nilai dasar itu adalah hakikat kelima sila Pancasila, yaitu apa? Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan. Itu nilai dasar itu esensi dari sila-sila Pancasila yang sifatnya universal. Nilai-nilai dasar tersebut terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Cita-cita dan tujuan negara kita tercantum dalam Undang-Undang Dasar, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu alinea kedua dan keempat. Sedangkan nilai praksis itu apa? Nilai praksis adalah realisasi atau implementasi nilai-nilai instrumental dalam bentuk pengamalan yang bersifat nyata dalam kehidupan sehari-hari, bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Kita lanjut nomor 27. Nomor 27 kita akan menganalisis sebuah hal di sini. 27 nomor 27, Mbak. Satu kali lagi, Kak. Nah, nilai Pancasila, salah satunya kan tadi sudah disebutkan, adalah nilai praksis yang merupakan implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh ketika terjadi musibah gempa bumi, banyak relawan membagikan nasi bungkus untuk korban bencana alam tersebut. Aktivitas tersebut merupakan pelaksanaan nilai praktis Pancasila sila keberapa? Ini tentang kemanusiaan. Berarti erat hubungannya dengan sila yang kedua. Kita analisis lagi. Nilai praksisnya apa? Realisasi nilai Pancasila dalam kehidupan. Tadi nilai praksis. Kata kuncinya, relawan membagikan nasi bungkus untuk korban bencana alam. Nah, karena membagikan nasi bungkus untuk korban bencana alam itu termasuk bentuk mencintai sesama manusia. Tertuangnya dalam sila kedua, butir berapa? Butir 7, yaitu senang melakukan suatu kegiatan yang gemar melakukan kegiatan bersifat kemanusiaan. Oke, kita lanjut. Nomor 28. Ini tentang integrasi nasional. Seharusnya dimulai dari pejabat negara, sehingga bisa memberikan contoh bagi warga negara. Salah satu tindakan pejabat negara yang tidak mendukung integritas negara adalah praktek korupsi. KPK merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk menyelidiki kasus kejahatan luar biasa, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berbagai kasus korupsi mencuat ke permukaan. KPK berhasil mengungkap dan menangkap pelakunya. Akan tetapi, kasus korupsi masih marak terjadi. Upaya paling tepat yang dapat dilakukan masyarakat untuk menghentikan praktek kejahatan luar biasa tersebut adalah yang B. Menegakkan hukum setegak-tegaknya tanpa pandang bulu. Tidak tajam ke bawah, tapi tajam. Semua tajam. Jadi jawabannya adalah yang B. Sudah ada di dalam undang-undang tentang KPK. Disebutkannya tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak sosial. Nah, itu bisa rekan-rekan baca di pembahasan TWK nomor 28. Jadi intinya adalah kita yang paling tepat adalah menegakkan hukum setegak-tegaknya tanpa pandang bulu. Sekarang nomor 29, mohon maaf saya izin minum sebentar. Nomor 29, kekerasan dalam rumah tangga atau biasa disingkat dengan KDRT adalah tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga, baik oleh suami, istri, maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan yang sesuai dengan termaktub dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau UU KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga adalah penyimpangan sila keberapa? Ya, kita telaah karena itu sudah berhubungan dengan kemanusiaan, maka
menyimbang sila kedua. Jadi butir berapa? Kita lihat butir Pancasila sila kedua. Ada 10 butir di situ. Yang pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. 3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. 4. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepo seliro. Nah, ini yang kelima, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Karena KDRT itu melakukan perbuatan yang semena-mena, maka itu sudah pasti melanggar Pancasila sila kedua, butir yang kelima. Oke, kita lanjut soal yang terakhir. Soal nomor 30. Untuk TWK kali ini 30 soal, teman-teman. Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila. Frasa ini berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Ketika diterjemahkan per kata, Bhinneka itu artinya beraneka ragaman, kata neka itu artinya macam. Dan kata tunggal artinya satu, dan ika artinya itu. Secara harfiah, artinya adalah beraneka satu itu, yang bermakna meskipun beraneka ragam, tetapi pada hakikatnya, bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan. Nah, semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama, dan kepercayaan. Pengamalan Bhinneka Tunggal Ika harus kita terapkan dalam A. Kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah, jadi itu harus kita terapkan dimanapun kita berada di kehidupan kita, karena kita sebagai warga negara yang baik. Oke, terima kasih untuk penjelasan materi TWK pada malam hari ini. Mungkin rekan-rekan ada pertanyaan, tetapi Mbak Intan, saya boleh izin sebentar menyampaikan sesuatu? Iya, Mas Umam. Oh iya, tadi saya ingin memberikan sesuatu kepada rekan-rekan, sedikit rangkuman tentang peran dari tokoh-tokoh kemerdekaan tadi ya, Ahmad Subarjo, BM Dia, dan lain-lain. Nanti bisa di-download di materi yang ada di Google Drive ya rekan-rekan. Insya Allah besok saya buatkan, jadi agar rekan-rekan lebih mudah dalam belajar. Jika saya lupa, mohon saya diingatkan. Kemudian pokoknya ditunggu saja maksimal hari Jumat malam sudah ada di Google Drive. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Mbak Rati. Ya, terima kasih Kak Umam atas materi hari ini. Alhamdulillah untuk materi pembahasan TWK sudah selesai. Monggo untuk teman-teman jika ada pertanyaan, silakan untuk ditanyakan ya. Boleh untuk raise hand dulu. Silakan teman-teman jika ada yang mau ditanyakan. Apakah ada yang ingin bertanya? Atau mau ada yang tanya trik tentang TWK bagaimana? Tidak ada ya? Tidak ada ya Kak Umam ya? Iya. Oke, kalau tidak ada, baik. Alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini, pembahasan materi TWK. Mas Umam ada yang tanya. Oh iya, baik. Ya. Siapa, monggo? Di chat. Oh iya, sebentar. Yang tadi JIC tempatnya di Bogor. Saya baca di internet Jakarta tempatnya. JIC, apa itu JIC? Jakarta Informal Meeting ya? JIM ya harusnya ya. JIM. Makanya kok JIC. Kemudian yang nomor 2,
Mau tanya tentang Piagam Jakarta yang diubah ayat 1 yang mengusulkan Muhammad Hatta atau Ratu Langi, yaitu Muhammad Hatta ya. Muhammad Atas Hatta, dari orang-orang Indonesia bagian bagian timur. timur. Ya. Kemudian Kak bisa sekalian ditambahkan penyimpangan sila 1 sampai 5 apa saja. Kalau penyimpangan itu kuncinya tetap harus kita memahami butir-butirnya. Jadi kalau penyimpangan banyak sekali, asal itu menyalahi butir berarti termasuk menyimpang dari sila tersebut. Cara membedakan penerapan sila-sila Pancasila tuh Kak Umam. Sebentar. Saya jawab dari bawah dulu ya. Untuk yang JM nanti dulu ya, Kak. Ya. Untuk membedakan penerapan sila-sila Pancasila, yaitu nilai praksis tadi. Sebenarnya itu begini teman-teman. Ya, yang penting kita tajam menganalisis. Tajam analisis itu dimulai dari mana? Kita sering berlatih soal tersebut, kita hubungkannya dengan butir-butir Pancasilanya. Bukan dengan silanya, tapi kalau bisa dengan butir-butirnya. Mengapa? Kalau butir itu lebih, menurut saya ya, kalau butir itu lebih terperinci, jadi lebih detail. Jadi kita tidak keliru untuk menganalisisnya. Begitu rekan-rekan. Trik TBK mempelajari sejarah Indonesia. Wah, kalau itu gini Kak, karena sejarah itu kan hal yang lama ya. Ya, saya cuma bisa menjelaskan dengan cara saya. Maksudnya cara saya itu adalah cara yang kemarin saya pakai untuk belajar. Mempelajari sejarah itu, ya saya mencoba menyukai masa lalu, berdamai dengan masa lalu. Kita ingatnya itu dengan jembatan keledai. Nah, jembatan keledai setiap orang itu berbeda-beda. Jadi tidak bisa disamakan. Jadi yang bisa membuat jembatan keledai adalah diri kita sendiri. Begitu, Kak. Jadi mungkin beberapa rekan-rekan untuk jembatan keledai juga ada yang punya juga. Membedakan sila kedua dan kelima. Ya itu tadi, kita harus telaah sesuai butir-butir, Kak. Butir-butirnya sudah berbeda kok. Insya Allah sudah berbeda. Jadi ketika rekan-rekan itu mempelajari analisis soal itu sekalian dengan butir-butirnya dibaca. Baca sekilas saja. Insya Allah nanti akan paham. Jadi jangan langsung ke per poin. Misal sila ketiga ada 10 poin. Langsung, oh ini nomor 7. Enggak gitu. Harusnya 1 sampai 9 dibaca dulu. Terus ditelaah. Oh itu gini, oh itu gini. Gitu. Nomor 28, yang D. Sikap sadar hukum dalam kehidupan mulai dari lingkungan terkecil. Yang ini, Kak. Mengembangkan sikap sadar hukum. Nah, itu dengan erat kaitannya dengan 9 nilai integritas KPK yang sudah kita bahas minggu lalu ya. Karena di sini kasusnya adalah kasus mencuat ke permukaan dan kasusnya marak terjadi, jadi yang harus kita lakukan adalah menegakkan hukum setegak-tegaknya. Kalau itu pencegahan, berarti itu kita lakukan sikap sadar hukum dalam kehidupan mulai dari lingkungan yang terkecil. Begitu. Cek. Ya. Sudah ya, Kak ya. Ini yang CIM tadi ada beberapa perundingan, Kak, CIM. Nanti saya share di ini aja, materi saja ya.
JM yang pertama, ada yang kedua juga. Oke, monggo Mbak. Ada lagi rekan-rekan? Jadi saya punya hutang ke rekan-rekan menjelaskan tentang CIM, dan yang kedua adalah penjelasan tentang tokoh-tokoh yang berperan dalam masa persiapan kemerdekaan. Hutang saya itu ya rekan-rekan. Jadi nanti rekan-rekan langsung aja, kalau sudah saya share, saya langsung konfirmasi di grup, sudah saya share, silahkan download di Google Drive, begitu nggih. Jadi langsung saja, untuk Google Drive downloadnya bagaimana, silahkan cek deskripsi. Kak Umam, ini Ya. tak jelasin sekalian ya, banyak yang tanya Google Drive download itu sekalian, ini aku share screen aja ya, kan mumpung waktunya. Oh iya, iya. Monggo Mbak. Benar, Silakan ya. Mbak Intan. Ya. Untuk teman-teman yang kemarin masih bingung soal itu download file ya, tolong nih nanti diperhatikan di grup itu kita ada deskripsi grup ya. Nah di deskripsi grup di situ ada link drive materi, udah terlihat ya teman-teman? Iya, di link drive materi ini kita klik. Nah nanti akan langsung muncul ke link drive-nya materi SKD. Nah, asal teman-teman itu tidak berganti login dari akun yang berbeda, pasti bisa. Kan pas ketika teman-teman bergabung di Bimbel Bintang Member Premium itu kan teman-teman mengisi Google Form, di mana di situ ada nama, kemudian juga ada email. Nah, email itu email yang digunakan untuk mengakses ini, materi drive ini ya. Jadi kalau teman-teman ketika nanti berganti alamat email, harap memberitahu di grup ya, atau bisa japri juga bisa. Nah, di sini kalau teman-teman sudah bisa mengakses, di sini ada file pembahasan ya, bisa dicek di sini nanti ada file pembahasan itu isinya tentang PDF dari mulai dari sesi 1 sampai sesi terakhir. Ya. Kemudian untuk kuis, nah ini isinya memang kuis-kuis yang sudah berlalu. Kuis-kuis yang sudah berlalu ini untuk teman-teman kalau mau mengedit tidak bisa, bisanya hanya melihat ya. Jadi misalnya ini kita buka kuis TKP sesi 2-nya Kak Ratih misalnya ini. Nah, nanti teman-teman kliknya yang ini, klik pratinjau, yang kliknya dilihat ya. Yang bentuk mata ini kan untuk melihat. Nah, jadi bukan yang klik edit, karena kalau klik edit teman-teman tidak bisa melakukan editing, hanya melihat kuisnya itu. Kemudian selanjutnya dari segi kuis, kemudian di sini ada materi. Nah, untuk teman-teman yang di materi ini di sini sudah komplit sekali, silahkan dicicil, di print sedikit biar lebih enak belajarnya. Kemudian untuk yang tadi ada yang tanya nilai-nilai Pancasila sudah ada juga ya di sini nilai Pancasilanya. Sudah Mbak. Ada di sini semua, serta ringkasan-ringkasan materi. Nah ini kalau bisa karena waktunya masih panjang, jadi teman-teman bisa baca ini ringkasan-ringkasan materinya, tips dan triknya itu sudah kami rangkum di situ, baik dari saya Intan Purnomasari dan dari Kak Umam dan juga dari Kak Ratih. Ini yang dulu kita gunakan ketika belajar di CPNS 2019. Kemudian untuk materi bisa di-download ya teman-teman, ini bisa di-download. Yang terakhir record Zoom. Jadi buat teman-teman yang tertinggal record Zoom, tidak perlu tanya link YouTube ya kalau misalnya di chat udah tertimbun link YouTube-nya, kalau tidak diberi tanda bintang kan pasti tertimbun. Kalau nggak mau tertimbun ya beri tanda bintang. Nah kalau tertinggal gimana? Ini tinggal dibuka saja di sini ya, sudah sesuai judul ya. TIU sesi 1-2, TKP sesi 1-2, TWK juga, sesi 1-2, kayak gitu teman-teman. Mungkin ada yang ditanyakan nggak ini tentang cara akses materinya dari teman-teman semua? Iya, sudah semua udah ada di materi betul. Ya, oke. Silahkan Kak Omam, kalau sudah tidak ada lagi penjelasan, bisa kita cukupkan mungkin. Oh iya, rekan-rekan.
Karena tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah bergabung pada malam hari ini. Karena tadi saat awal kita awali dengan berdoa, maka ada baiknya untuk mengakhiri pertemuan ini juga dengan doa. Saya akan berdoa dengan cara Muslim. Kami mohon untuk teman-teman yang beragama selain Muslim bisa menyesuaikan. Oke, saya hantarkan bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Karim, kami telah belajar bersama pada malam hari ini. Semoga apa yang kami pelajari bisa Engkau simpankan dan Engkau kembalikan kelak pada saat kami SKD nanti, ya Allah. Ya Allah, ya Karim, terima kasih atas nikmat-Mu pada malam hari ini, pada hari ini khususnya, karena kami masih bisa bernafas dan kami masih bisa belajar bersama-sama pada malam hari ini. Ya Allah, ya Karim, kabulkanlah doa kami agar semua yang ada di Bimbel Bintang SKD CPNS 2021 ini selalu sehat dan kami semua bisa lolos menjadi yang terbaik di formasi yang kami lamar serta bisa membuat bangga keluarga kami dan orang-orang yang kami sayangi. Ya Allah, ya Karim, hanya kepadamu lah kami menyembah, hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus dan kabulkanlah doa kami, karena kami sebagai makhluk-Mu hanya bisa berusaha. Semua adalah kehendak-Mu. Kami hanya berusaha memantaskan yang terbaik untuk mendapatkan amanah tersebut. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waktu saya kembalikan kepada Mbak Ratih. Alhamdulillah, terima kasih Kak Umam. Alhamdulillah teman-teman, untuk pembahasan materi TWK bersama Kak Umam sudah selesai. Semoga teman-teman bisa memahami setiap penjelasan dari Kak Umam tadi. Dan nanti saat tes SKD tiba, semoga teman-teman dapat mengerjakan soal dengan hasil yang terbaik dan lulus menjadi ASN tahun depan. Amin ya robbal alamin. Amin. Mungkin cukup sekian ya teman-teman pertemuan dan pembelajaran kita pada malam hari ini. Kita akhiri sampai di sini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman boleh diperkenankan untuk meninggalkan ya. Selamat beristirahat. Saya end chat ya, saya end meeting ya Kak, biar bisa record. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.